Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Raya Mujahidin dan pendengar Mujahidin FM di mana saja berada yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam hari yang berbahagia ini setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah, sesaat lagi akan kita dengarkan kajian rutin ba'da maghrib yang insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini akan disampaikan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat datang Pak Kiai di Pontianak, selamat datang di Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan kajian tausiah Bapak Ustadz Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Masjid yang baru ya. Waktu Mujahidin yang lama juga pernah ke sini kami itu. Dulu ada kawan kami tinggal di sini namanya Ustadz Umar Yakub, Allah yarham ya. Kalau yang baru ini baru kali ini melihat, insyaallah ya. Ini kalau masjid-masjid di provinsi seperti ini semuanya, ya nanti Istiqlal harus diganti juga itu mobil ya. Ya. Istiqlal sudah dibangun tahun 61 ya. Jadi sekarang udah ketinggalan zaman. Ya. Baik, mudah-mudahan masjid ini dan masjid di mana-mana itu menjadi alat untuk mempersatukan umat. Itulah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi masjid itu menjadi ya alat untuk mempersatukan umat. Ya. Pada masa Nabi itu para sahabat itu juga sudah berbeda pendapat. Antara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau memahami agama cenderung menurut istilah orang sekarang itu adalah pemahaman yang kontekstual gitu. Sementara sahabat yang lain misalnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau memahami agama itu cenderung tekstual itu. Antara Aisyah dan Abdullah bin Umar. Juga antara
Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pihak lain, pembantu Nabi Muhammad SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bilal itu cenderung kontekstual kalau memahami apa yang bersumber dari Rasulullah SAW. Sedangkan Anas seperti Abdullah bin Umar cenderung tekstual. Ya. Itu zaman sahabat sudah seperti itu. Belum lagi pada tahun keempat Hijri ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat agar tidak ada yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Karena orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu membatalkan perjanjian damai secara sepihak, maka harus dilawan seperti itu, membatalkan perjanjian damai secara sepihak. Maka Rasulullah mengatakan jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka berangkatlah para sahabat menuju perkampungan orang Yahudi, yaitu Bani Quraidah. Ada yang berjalan cepat sehingga bisa sholat asar di kampung Bani Quraidah. Tapi ada yang berjalannya lambat. Belum sampai di kampung Bani Quraidah, waktu asar, tolong ini dimatikan aja. Waktu asar sudah hampir habis. Ya. Akhirnya ada dua orang sahabat yang berbeda pendapat. Bagaimana kita sholat asar di mana? Hampir maghrib sekarang itu. Yang satu tekstual. Rasulullah kan mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka saya tidak akan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Meskipun sudah masuk waktu maghrib. Tekstual itu kan. Yang satu tidak. Yang satu melihat konteksnya. Apa Rasulullah mengatakan demikian? Agar kita cepat pergi ke Bani Quraidah. Bukan artinya kita meninggalkan sholat. Maka yang satu tetap sholat di jalan. Karena memahami hadis ini secara kontekstual. Yang satu sholat asar di Bani Quraidah. Padahal sudah masuk waktu maghrib. Itu terjadi antara para sahabat, antara yang tekstual dan kontekstual. Setelah sampai di Bani Quraidah semuanya, Rasulullah diberitahu, tadi kami di jalan beda pendapat soal sembahyang asar. Akhirnya kawan kami sembahyang asar di jalan, enggak di Bani Quraidah. Tapi kami sembahyang di Bani Quraidah meskipun sudah masuk waktu maghrib. Apa komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak menyalahkan salah satu di antara dua itu. Inilah para jamaah, perbedaan-perbedaan ini itu hal yang wajar. Ya, ini yang disebut dengan perbedaan dalam masalah furu'iyah, bukan dalam masalah yang prinsip. Perbedaan seperti ini tidak menyebabkan yang satu kafir, yang satu tidak kafir, tidak. Antara Aisyah dengan Abdullah bin Umar semuanya tetap muslim. Antara Bilal dengan Anas bin Malik semuanya tetap muslim. Dan semuanya tetap sholat dalam satu masjid. Inilah yang perlu kita pahami sekarang. Bab umat Islam ini terkadang tidak tahu siapa saudara, siapa kawan, siapa lawan.
Ya. Akhirnya saudara dijadikan sebagai lawan gitu loh. Ini. Maka perlu tahu siapa saudara kita. Saudara kita adalah semua yang bertauhid, berkeyakinan, berakidah tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan merupakan nabi penutup dari sekian nabi. Apapun kelompoknya, dia adalah saudara kita. Meskipun berbeda, mungkin ada yang kalau sholat subuh memakai kunut, ya. Mungkin ada yang sholat subuh tidak memakai kunut, ya. Bagaimana Pak? Insya Allah masuk surga semuanya, ya. Asal tidak saling mencaci, asal tidak saling mengkafirkan, gitu. Dan itulah perilaku karakter para sahabat. Siti Aisyah nggak pernah mencaci Sayyidina Abdullah bin Umar, Bilal tidak pernah mencaci Anas bin Malik. Semuanya sembahyang bersama di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dalam memahami teks-teks Al-Quran dan hadis ada perbedaan. Ini perbedaan itu tidak menyebabkan menjadi kafir, ya. Kecuali kalau perbedaan itu sampai yang menyebabkan kafir. Misalnya ada orang berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan, maka meskipun dia mengaku Islam, ini bukan Islam, bukan Muslim, ya. Ada lagi yang berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia mengaku Muslim, menurut para ulama ini sebuah pelecehan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bukan Muslim. Siapa yang menghina, melecehkan Nabi, dia bukan Muslim. Maka kita perlu tahu siapa saudara kita. Ya, saudara kita adalah orang yang berakidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu saudara kita. Meskipun berbeda kelompoknya, berbeda, ya, sukunya berbeda, partainya, oh gitu kan. Ini bentar lagi mau pilkada apa ya? Kita lihat di jalan-jalan tadi. Anda mau jadi wali kota apa wali apa? Ah, belum. Nyalon apa nanti? Ya. Silakan, berbeda silakan. Tapi itu tetap saudara kita. Ya. Insya Allah masuk surga semuanya. Dengan syarat tidak saling mencaci, tidak saling mengkafirkan. Sebab kalau sampai mengkafirkan, kata Rasulullah SAW, man nada akhahu bil kufri faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang menuduh saudaranya sebagai kafir, maka salah satunya akan menjadi kafir beneran. Kalau yang dituduh tidak kafir, yang menuduh pun akhirnya yang menjadi kafir. Berat, ya. Ini terus terang kami sampaikan, kadang-kadang perbedaan politik itu sampai kafir mengkafirkan. Ya. Di Malaysia itu ada yang berfatwa bahwa di sana kan partai yang berkuasa, partai UMNO gitu kan. Itu yang tidak senang dengan UMNO mengatakan hewan yang disembelih oleh orang UMNO itu tidak halal dimakan. Nah, di Malaysia gitu.
Artinya apa? Ya. Padahal hewan yang disembelih oleh orang Yahudi halal dimakan. Ya. Jadi ini parah sekali seperti ini. Ya. Alhamdulillah di Indonesia insya Allah nggak ada. Tapi kalau nggak dikekang bisa terjadi seperti itu. Di Malaysia terjadi seperti itu. Maka berbeda silahkan. Sebab dunia itu kalau nggak ada perbedaan nggak asyik sudah itu. Coba kalau semuanya itu laki-laki semua nggak ada bedanya, nggak ada perempuan, gimana coba itu? Ya. Sekarang laki-laki semuanya nggak ada perempuan, nggak ada laki-laki, semuanya sama laki-laki, repot Pak kita itu. Ya. Udah laki-laki semuanya wajahnya sama semuanya. Ayo kalau nggak mau beda itu repot juga itu. Ya. Makanan misalnya, ya tiap hari kalau di sini makanan favoritnya apa itu? Kalau di Banjarmasin soto Banjar, di sini apa? Bubur pedas. Tiap hari hanya bubur pedas, nggak ada variasi yang lain, nggak ada bedanya. Susah juga hidup itu. Ya. Jadi perbedaan itu malah justru menjadi sebuah rahmat gitu loh. Sepanjang tidak sampai ya menjadi permusuhan gitu kan. Ya. Nah ini kehidupan sahabat itu perlu dicontoh oleh kita. Ya. Bahkan jangankan sesama muslim, ya, sesama muslim. Siti Aisyah itu Rasulullah tidur di dalam kamar. Ada tamu orang Yahudi wanita, dipersilakan masuk ke dalam rumah. Diskusi dengan Siti Aisyah, masalah-masalah agama, masalah ya siksa kubur dan sebagainya. Ternyata bisa bersahabat. Ya, tentu ini bukan saudara. Ya, inilah yang namanya kawan, gitu kan? Rasulullah dengar, ya. Atau Isya jam berapa nanti? 6? Oh, hampir kalau gitu ya, 50 ya. 6.50, jam 7 kurang 10 menit ya. Kok hampir sama dengan Jakarta? Kurang lebih sama ya? Udah diganti aja namanya Jakarta ini loh. Ya. Coba sekarang di negeri kita ini Rasulullah hidup. Siti Aisyah punya tamu wanita Yahudi masuk ke dalam rumah Rasulullah. Oleh Rasulullah dibiarkan aja, nggak diusir. Coba saya tanya di Pontianak, mungkin nggak seperti itu terjadi itu? Di Jawa pernah saya dengar cerita, jangankan orang non-muslim, sama-sama muslimnya, hanya beda partai, nggak boleh masuk rumah itu. Ada nggak di sini? Hah? Coba, ada seperti itu. Ini bukan ajaran Islam seperti itu. Ya. Andai kata orang non-muslim itu nggak boleh masuk rumah Rasulullah, tentu Rasulullah sudah mengusir, kamu orang Yahudi keluar dari sini. Verboten gitu loh. Ternyata tidak. Inilah salah satu kehebatan ajaran Islam. Ya. Makanya kita harus tahu siapa saudara kita. Meskipun kita berbeda, dia adalah saudara kita. Yang kunut, yang enggak kunut, saudara kita semuanya. Gitu. Yang terawihnya 8, yang terawihnya 20, yang enggak mau terawih, gitu kan, saudara kita semuanya. Insya Allah masuk surga semuanya. Mungkin bedanya cuma satu. Yang ini nanti bidadarinya moblong sekali, cantiknya. Yang ini cantiknya mublak,
itu. Semuanya masuk surga. Tapi harus ingat, jangan caci mencaci, apalagi sampai sesat menyesatkan atau kafir mengkafirkan. Itu. Ini saudara kita. Kalau ada orang dia akidahnya berbeda, Tuhannya mungkin bukan Allah, dia adalah kawan. Sepanjang tidak memusuhi kita, mereka disebut dengan kawan. Ya. Maka Rasulullah pernah berkawan dengan orang Yahudi namanya Mukhairik. Mukhairik itu pendeta Yahudi, ahli kitab Taurat. Saking akrabnya itu pendeta Yahudi dengan Rasulullah, ketika terjadi perang Uhud, orang pendeta Yahudi tadi ikut berperang, berpihak pada orang Islam. Cuma itu tidak. Dia wasiat, kalau nanti saya gugur dalam perang, maka semua kebun-kebun kurmaku akan kuserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar dipakai untuk kepentingan apa yang dimaui oleh Rasulullah. Maka ketika perang usai, dicari siapa yang gugur, ternyata Mukhairik termasuk yang gugur. Sesuai dengan pesannya, akhirnya Rasulullah mengambil kebun kurma milik Mukhairik, dipakai untuk kepentingan Islam. Rasulullah kemudian bersabda, Mukhairik sebaik-baik orang Yahudi. Nah, Mukhairik sebaik-baik orang Yahudi. Rasulullah juga pernah berdagang atau bertransaksi dengan seorang pedagang Yahudi bernama Abu Syaham. Ya. Ternyata orang-orang Yahudi dibiarkan hidup oleh Rasulullah SAW. Yang tadi perempuan diterima di rumahnya, ya. Nah, kalau seperti ini, inilah disebut dengan kawan. Disebut dengan kawan. Nah, kalau ada mereka memusuhi kita, lah itu baru lawan namanya itu. Jadi harus tahu siapa saudara, siapa kawan, dan siapa lawan. Jangan punya pikiran pokoknya kalau beda Tuhan itu musuh. Tidak. Ya. Sebab orang sekarang ada yang punya pikiran seperti itu. Ya. Kalau beda Tuhan kemudian musuh, Rasulullah sudah membunuh Mukhairik. Rasulullah sudah membunuh Abu Syaham. Rasulullah sudah membunuh wanita-wanita Yahudi yang masuk ke rumahnya. Ternyata tidak. Loh, kan ada perang Pak melawan Yahudi, ada perang melawan orang Nasrani, ada perang melawan orang musyrikin, betul. Tapi perang-perang itu bukan disebabkan karena beda agama, tetapi karena faktor-faktor lain. Tentu orang Pontianak tahu Indonesia pernah perang melawan apa? Hah? Belanda. Suaranya kok habis ininya? Indonesia pernah perang melawan Belanda. Saya tanya, nama Anda siapa? Jawab coba. Ya. Nama Anda siapa? Yayan Ustaz. Hah? Yayan Ustaz. Yayan. 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 Oh. Sofyan apa Yayan? Yayan. Ya. Saya tanya. Orang Indonesia melawan Belanda, memerangi Belanda, apakah karena Belanda kulitnya putih? Ya. Kok bingung? Kenapa? Bisa jawab? Indonesia memerangi Belanda karena Belanda menjajah Indonesia.
bukan karena Belanda. Saya nggak bawa uang saya Pak ya. Susuknya nggak ada juga itu kembali. Bukan karena Belanda itu orang kulit putih, bukan karena Belanda itu beragama Nasrani atau beragama Katolik ya. Kenapa Indonesia memerangi orang Belanda? Karena Belanda menjajah orang Indonesia. Ini harus diterangkan Pak. Kalau nggak diterangkan seperti itu, sepertinya orang, wah Islam ini mau merangi yang lain aja gitu kan. Maka pada banyak masa Nabi ada perang melawan orang-orang musyrikin, seperti perang Uhud, perang Badar. Ada perang melawan orang-orang Yahudi, seperti perang Bani Quraidah, perang Khaybar. Ada perang orang Islam melawan orang-orang Nasrani, seperti perang Tabuk, perang Mu'tah. Ada perang seperti itu. Tapi penyebab perang bukan karena berbeda agama. Ada sebab-sebab lain. Ya. Maka kita harus perkuat kesatuan. Pertama kali internal umat Islam, karena itu kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Ya. Tadi diberitakan ada 3 orang WNA Turki yang disinyalir ada di Indonesia, dan itu adalah terkait ISIS. Ya. Kalau Indonesia sudah jadi ISIS nanti, Irak saja itu 2/3 negaranya sudah dikuasai oleh ISIS. Maka perlu hati-hati masjid ini, kadang-kadang menyusup ke masjid. Ya. Banyak terjadi penyusupan ke masjid. Ya. Nah, ini salah satu tantangan kita. Maka perkuat, kita harus tahu siapa saudara kita, siapa kawan kita, dan siapa lawan kita. Ya. Saudara kita harus perlakukan sebagai saudara. Ya. Kawan kita perlakukan sebagaimana kawan. Contohnya ada pada masa Rasulullah SAW. Lawan berarti dia memusuhi. Nah, kita melawan. Ya. Yang ada sekarang kadang-kadang nggak tahu siapa lawan. Akhirnya saudara kita anggap sebagai lawan. ISIS itu masa sama-sama orang Islam ya membunuh orang-orang Islam, ya kan? Ya ini karena apa? Karena menganggap kalau bukan kelompoknya sudah menjadi kafir. Meskipun kafir apa harus dibunuh? Kan tidak. Ya. Nah inilah bapak-bapak, sekedar oleh-oleh